Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Septulandari hari ini menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Khusus bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah. Dan tema kita pagi hari ini adalah hasil kinerja pengawasan Dapil. Nah pemirsa, di tahun 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang besar ya. Ada pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden. Nah pemilihan umum ini ya di bulan Februari 2024 ini nantinya ini sudah dimulai gitu ya melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang dan dimulainya sudah beberapa waktu lalu dan sejak dimulai tahapan proses pemilihan umum ini tentu saja perangkat pemilu baik KPU maupun juga Bawaslu tentu saja juga sudah memulai kinerjanya. Nah sejauh ini seperti apa sih hasil kinerja dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah ini dan tentu saja dalam mengawal proses demokrasi gitu ya biar tidak terganggu dengan banyaknya penyelewengan atau juga penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan tentu saja tantangan apa yang dialami gitu ya yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengingat ya situasi politik juga nanti di 2024 ini tentu saja akan semakin memanas dan lain sebagainya. Bagaimana juga dengan kemudian penguatan yang bisa dilakukan agar postur lembaga Bawaslu ini tetap kokoh dan juga secara lembaga dan juga secara teknis pelaksanaannya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada Mas Rofi Udin, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang juga senior saya. Selamat pagi, Mas Rofi. Selamat pagi, Mbak Septi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan kemudian yang kedua ada Bapak Joko Prihatmoko, Dr. Andus Joko Prihatmoko MSI, akademisi FISIP Unwahas Semarang. Yeah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah ini agak beda, saya nyapanya Assalamualaikum dari Unwahas gitu lah. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Saya langsung saja ke Mas Rofi dulu nih Mas Rofi. Ini dengan dimulainya tahapan pemilu sudah dimulai gitu kinerja pengawasan khususnya dalam hal pengawasan. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu ke pemirsa, barangkali pemirsa juga belum begitu tahu gitu. Apa saja sih tahapan sebenarnya yang dilalui sampai nanti kita proses pemilihan dan sejauh ini sudah sampai tahap yang mana? Iya, terima kasih Mbak Septi. Para pemirsa yang saya hormati, hari-hari ini memang pemilu sudah menjadi pemberitaan media-media yang saya kira juga sangat luar biasa sekali begitu. Nah pada 14 Juni 2022 secara resmi KPU itu sudah memulai tahapan pemilu dengan menerbitkan PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan juga jadwal pemilu 2024. Nah sejak itu pemilu sudah dimulai, kemudian tahapan-tahapan yang akan dilalui mulai dari persiapan, kemudian perencanaan, kemudian juga penerbitan PKPU, kemudian juga pada 14 Desember itu juga sudah ditetapkan peserta pemilu dari partai politik, kemudian juga ada tahapan penyusunan daftar pemilih gitu ya, yang hari ini masih dalam proses. Kemudian juga ada penyerahan dukungan syarat minimal untuk DPD, bakal calon DPD. Hari ini juga sedang proses begitu. Kemudian berikutnya nanti ini sebentar lagi juga akan ada tahapan pencalonan. Jadi partai-partai capres akan mendaftar ke KPU, itu akan ada di tahapan pencalonan. Kemudian nanti di bulan November sampai nanti pertengahan Februari itu akan ada tahapan kampanye, gitu ya. Kemudian setelah kampanye itu akan ada tahapan masa tenang 3 hari sebelum pemungutan. Kemudian di 14 Februari 2024 warga Indonesia yang memiliki hak pilih akan memilih calon-calon pemimpin di negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ada 5 surat suara gitu ya.
Nah, setelah itu tahapannya adalah penghitungan dan juga rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai nanti di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional begitu. Nah, maksimal paling lambat 35 hari setelah pemungutan itu sudah harus ditetapkan hasilnya. Hasilnya kalau ada yang belum menerima bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. Yang hasilnya. Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak ada yang mengajukan, nanti akan ada yang namanya proses berikutnya adalah pelantikan presiden, wakil presiden, dan juga DPRD, dan itu bagian dari tahapan. Dan tahapan-tahapan yang penting juga misalnya penyusunan daerah pemilihan dan juga alokasi kursi yang hari ini mau kita bahas ini. Ya. Jadi kalau di karena kan tadi dari Juni 2022 berarti sampai dengan nanti 2024 ada banyak bulan lah ya di situ. Banyak bulan gitu, banyak tahapan, banyak proses gitu, sampai bahkan pasca pemungutan suara itu masih ada proses tahapannya. Nah, kalau sekarang ini sudah berarti sudah di tahap yang mana aja nih yang sekarang ini? Saat ini pemutakhiran penyusunan data pemilih yang kemarin itu di tingkat kelurahan, desa itu sudah dilakukan rapat pleno rekapitulasi. Kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan hari-hari ini, dan kemudian nanti di tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat RI untuk menyusun data pemilih, termasuk juga coklit. Nah, bicara soal tahapan pemilu ini kan memang panjang ya, dan apa yang saya sebutkan tadi itu gambaran umum saja. Tapi di dalamnya kan ada banyak varian-varian ya, sub tahapannya ini banyak. Itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian tadi yang disinggung juga terkait dengan penetapan dapil. Ya. Ini berarti sudah. Sudah. Saya mau ke Pak Joko dulu nih, Pak Joko. Nah, ini tadi Mas Novi bilang itu memang penetapan dapil ini sangat penting gitu, karena ada banyak wilayah yang kemudian dikelompokkan. Nah, pentingnya itu seperti apa sih Pak? Kemudian ini akan menentukan apa gitu, kemudian harus dibagi-bagi dapilnya. Iya, terima kasih Mbak Septi. Jadi gini, sistem pemilu saat ini tidak terlalu relevan memperdebatkan distrik atau proporsional. Kenapa? Biasanya begitu. Nah, yang lebih menentukan hasil itu yang disebut dengan elemen teknis. Nah, elemen teknis itu apa? Yang dikatakan oleh Pak Rofi sebagai tahapan-tahapan itu. Oke, mulai pendaftaran pemilih. Aneh Indonesia itu memilih hak, tetapi kawan-kawan penyelenggara ini kerjanya maksimal. Ditawarin sampai hari H menjelang pemilu masih boleh. Ngeri itu. Perbandingan misalnya London City itu hak aja, masyarakat nyoblos aja, masyarakat nggak nyoblos ya nggak apa-apa. Yang kedua, jangan-jangan ada mobilisasi pemilih. Ini kesungguh-sungguhan kawan-kawan di dapil itu begitu, di pendaftaran pemilih itu jangan-jangan bukan potensi terjadinya manipulasi pemilih, terutama migrasi ke sana sini sangat tinggi. Itu justru akar persoalan, kira-kira gitu. Nah, elemen teknis yang penting. Nah, ini kemudian menentukan hasil termasuk dapil. Jadi mulai dari pendaftaran pemilih, penetapan dapil, daerah pemilihan, terus model kampanyenya gitu. Kemudian penyuaraan itu kalau bahasa kawan-kawan pemungutan suara itu. Terus kemudian konversi suara menjadi kursi. Itu elemen-elemen teknis itu. Bahkan sampai ke tingkat pertanggungjawaban misalnya gitu. Ini bisa ini. Nah, saya mau mengatakan sekarang sistem pemilu namanya constitutional engineering. Seperti apa itu? Keputusan yang mengengineer hasil. Jadi perang pemilu itu tidak di kampanyenya yang tugasnya kawan-kawan gitu. Tugasnya penyelenggara, Bawaslu, KPU dan sebagainya. Tetapi perang pemilu itu sejak pembuatan aturan di DPR. Di DPR. Kalau sistem pemilu itu
punya 3 fungsi. Kalau sistem pemilu gini, Mbak Septi, yang terpenting itu ada 3. Satu, mewadahi fungsi keterwakilan, representativeness. Jadi semua ideologi harus terwakili di dalam sistem itu. Clear? Yang kedua, integrasi. Fungsi integrasi namanya. Sistem pemilu itu punya fungsi integrasi apa? Penerimaan parpol terhadap parpol lain dan pemilih terhadap parpol. Jadi kalau nggak dapat suara, nggak dapat kursi, berarti tidak ada penerimaan. Bukan. Berarti kurang penerimaan. Jangan memaksakan diri kalau terus-terusan kayak gitu. Problemnya di Indonesia nggak ada penalti. Fungsi integrasi itu jadi penting. Fungsi dari penerimaan parpol terhadap parpol lain. Kenapa? Karena ada koalisi, memungkinkan koalisi. Kenapa itu menjadi penting? Jika yang terakhir, fungsi mayoritas, apa? Fungsi mayoritas tidak terpenuhi, apa? Terjadinya pemenang, munculnya pemenang, sehingga menjamin stabilitas dan governability, apa? Fungsi kepemerintahan. Mayoritas penting. Kalau tidak mayoritas, tidak ada mayoritas, ya tentu saja harus koalisi itu. Fungsi itu, 3 fungsi itu. Kalau bicara pemilu itu, saat ini, sistem pemilu itu, kemudian yang menentukan elemen-elemen teknisnya itu. Oke, baik. Gitu. Jadi memang ya elemen teknisnya. Mulai dari pendaftaran pemilih, itu, ya, terus dapil dan sebagainya. Tapi yang terpenting tadi harus memenuhi fungsi itu tadi. Ya, terus satu yang kedua, jalannya tidak tidak ganti-ganti gitu. Ini berjalan, tapi ini kemudian berjalan, tidak tahapan-tahapan itu bisa numpuk gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Khusus dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kinerja pengawasan Bawaslu terhadap penetapan dapil yang sudah berlangsung gitu ya, Mas Rofi. Saya kembali ke Mas Rofi lagi tadi bahwa memang penetapan dapil ini salah satu elemen yang menjadi penting gitu untuk kemudian fungsi pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, kemudian dalam prosesnya gitu, Bawaslu kinerja pengawasannya sendiri di penetapan dapil ini sendiri. Seperti apa sih bentuk pengawasannya dan kemudian hasilnya seperti apa sekarang ini? Iya, terima kasih Mbak Septi. Jadi kalau kita rangkum begitu, pemilu kan memang harus diawasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau terjadi pelanggaran kan itu akan merusak proses demokrasi dan juga merusak hasil pemilu begitu. Nah, dalam konteks Bawaslu ada tiga tahap yang kemudian kami lakukan di dalam melakukan kerja-kerja pengawasan tahapan apapun. Pertama adalah pencegahan. Jadi kami melakukan proses-proses yang intinya kami mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan saran perbaikan dan lain sebagainya. Itu namanya adalah pencegahan. Ya. Kami mengingatkan kepada KPU, termasuk juga mengingatkan kepada partai politik untuk kemudian ikut aktif melakukan pengawasan dalam penyusunan data pemilih. Karena partai politik ini dalam tanda kutip ya juga memiliki kepentingan untuk alokasi kursinya di mana, dapilnya di mana dan sebagainya itu. Jadi pencegahan. Nah, yang kedua, kami juga melakukan pengawasan secara langsung. Misalnya KPU ketika mengadakan penyusunan dapil itu, kami melakukan penyiapan analisis data dapil juga. Untuk kemudian kami sandingkan. Nah, itu kami sampaikan kepada teman-teman KPU secara langsung. Kami juga memiliki peta rawan juga, peta rawan untuk kemudian kami jadikan sebagai salah satu pegangan untuk kemudian kami sampaikan kepada KPU. Itu yang namanya adalah pengawasan. Di proses-proses misalnya KPU itu melakukan uji publik atas penyusunan dapil, kami juga hadir memberikan masukan-masukan agar dapil ini sesuai dengan aturan yang ada. Pencegahan, pengawasan.
Nah, semua pintu itu nanti akan keluar kalau misalnya dicegah sudah, diawasi sudah, tapi kok tetap masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dalam konteks penyusunan dapil, ada yang namanya adalah proses penanganan pelanggaran. Jadi kan penanganan pelanggaran itu bisa kami lakukan sesuai dengan Perbawaslu 5 ya, tahun 2022 tentang pengawasan pemilu. Kami bisa melakukan proses itu menjadi sebagai temuan dugaan pelanggaran, tentu melalui rapat pleno begitu. Nah, maka dari sisi itu Bawaslu itu mengutamakan pencegahan, pengawasan, tapi kok kebangetan ya akan dilakukan proses yang namanya penanganan pelanggaran. Ini kan akan lebih kompleks lagi gitu, dari mulai nanti apalagi masa kampanye, pemungutan suara, dan kinerja Bawaslu ini juga akan semakin padat juga ini nanti di tahapan-tahapan yang berikut. Nah, ini seperti apa kemudian yang bisa dilakukan, penguatan seperti apa agar ya Bawaslu ini tetap kokoh gitu dalam kinerjanya secara teknis juga nanti? Kalau kinerja Bawaslu dalam hal dapil, oke, clear ya. Ya udah clear ini ya. kan. Tetapi hasilnya tidak seperti harapan nilai-nilai demokrasi misalnya gitu. gitu. Hasil penetapan dapil Hasil penetapan itu sesuai, gitu. Misalnya begini. Seperti apa? Misalnya begini. Dapil Jawa Tengah dulu DPRD provinsi dulu 10. Ya. Dulu 10. Terus dirubahlah oleh DPR pusat waktu itu menjadi 13. Oke. Sekarang ketika kewenangan diberikan ke KPU, ke KPU pusat ya, ditetapkan juga jadi 13 gitu. Sudah diutarakan oleh Pak Rofi, ada 7 prinsip. 7 prinsip pembuatan dapil, ada kohesivitas dan sebagainya, kesetaraan nilai. Ada problem dengan kesetaraan nilai. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, dapil 1 Kota Semarang. Kota Semarang. Itu 1 kursi nilainya hanya 281.000. Bandingkan dengan rata-rata di Jawa Tengah 312.000 sekian. Gitu. Yang kayak kasus kayak Kota Semarang itu ada 5. Jadi ada nilai, karena prinsipnya di situ kesetaraan nilai prinsipnya OPOVOV, one person, one vote, one value. Satu orang, satu pilihan, satu nilai. Ini ada problem. Ini yang provinsi agak nggak masalah nih. Yang diutarakan Pak Rofi yang tadi perpindahan penduduk itu migrasi di kabupaten ngeri. Yang kedua faktor integral. Ini diukur dari mana? Geografi, transportasi, kemudahan hubungan misalnya gitu. Bagaimana menjelaskan Boyolali digabung dengan Magelang kota dan Magelang itu, Magelang kota dan Magelang kabupaten. Ini problem secara itu masalah. Nah, itu yang orang luar mencurigai, ada desain dong, ada niat dibalik itu dong gitu. 2 catatan itu yang kemudian saya kira ke depan harus diperbaiki, misalnya gitu. Kalau mau diperbaiki, tapi gitu. Sudah ditetapkan dan kawan-kawan Bawaslu sudah maksimal toh. Enggak. Yang berhak mau menetapkan pihak yang berbeda, penyelenggara tetapi kamar yang berbeda gitu. Nah, kalau penguatannya tetap partisipasi publik, didorong aja ke partisipasi publik. Baik, ini terakhir nih Mas Rofi dan juga Pak Joko, mungkin imbauan apa yang bisa berikan ke masyarakat gitu terkait dengan ya ini tahapan atau tahapan pemilu sudah berjalan dan sampai kemudian nanti proses pemilihan umum agar bisa berjalan dengan baik gitu, demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Iya, tahapan pemilu sudah dimulai dan rentang waktunya sangat panjang sekali. Tapi antar tahapan itu juga saling memengaruhi. Misalnya saya contohkan, misalnya nanti tahapan pencalonan. Kalau ada orang caleg yang tidak memenuhi syarat, nggak diawasi, kok kemudian lolos, berarti kan dia menjadi seorang caleg yang kemungkinan besar akan dipilih oleh rakyat kan begitu. Sehingga antar tahapan ini sangat memengaruhi begitu. Nah, untuk memastikan bahwa tahapan pemilu dari awal hingga terakhir nanti sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kita harus melakukan pengawasan. Karena apa? Karena bisa jadi kita harus memahami bahwa pemilu ini kan sebenarnya kompetisi legal
yang sesuai dengan aturan untuk kemudian mempertahankan ataupun memperebutkan kekuasaan. Nah, bisa jadi kita nggak curiga ya, ada pihak-pihak tertentu yang kemudian ingin meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Ini yang harus kita cegah bersama, karena pemilu ini wujud dari kedaulatan rakyat, pemilu milik rakyat, tidak hanya milik partai politik, tidak hanya milik KPU, Bawaslu, tapi milik rakyat. Pada saat yang sama, anggaran negara yang akan digelontorkan untuk penyelenggaraan pemilu ini sangat besar sekali, bisa 80 hingga 100 triliun. Kalau dibelikan kolak ya sudah jadi waduk itu kira-kira gitu. Nah, kan eman-eman kalau misalnya kita cuek terhadap proses-proses pemilu. Dari yang mulai peran pengawasan yang berat hingga yang ringan. Yang ringan itu saya contohkan misalnya, ayolah masyarakat kita menggunakan hak pilih ini sesuai dengan visi misi peserta pemilu. Tidak kemudian dengan cara-cara yang tidak benar, politik uang dan sebagainya itu. Daftar menjadi pemantau pemilu, kemudian kalau mengetahui ada dugaan pelanggaran pemilu, ayo laporkan kepada Bawaslu begitu. Jadi proaktif, literasi politik saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk itu para pemirsa juga bisa mengikuti ya akun-akun media sosial @bawaslu-jateng agar bisa mendapatkan informasi update terkini kaitannya soal pengawasan pemilu begitu. Jadi di akun yang terpercaya biar nggak kena hoax-hoax yang lain. Yeah. Gitu ya. Oke, baik. Nah, terakhir dari Pak Joko, mau Pak Joko. Pemilu itu resolusi konflik. Potensi konflik yang ada di masyarakat ditransfer ke dalam sistem yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian potensi konflik itu ditransfer sehingga potensi konflik nanti yang perang konfliknya di parlemen. Partai harus sadar itu. Jangan potensi konflik ini dipertahankan di rakyat, di akar rumput ini dipertahankan sampai terakhir. Nah, partai dua-duanya, yang oposisi nunggangi kelompok yang anti pemerintah, yang oposisi gitu, yang kontra, kelompok yang lain, partai yang lain menunggangi yang pro penguasa. Nah, kasihan energi rakyat. Sayangnya kesadaran partai itu lemah. Sampai hari ini, partai di Indonesia cenderung infantil. Apa itu? Nunggangin, kayak gini, ada kebijakan X. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang tidak. Nah, partai baru belakangan bersikap begitu ada yang tidak dia suka, yang tidak gitu. Mestinya kebijakan itu menjadi perdebatan di parlemen dan kita menjadi penonton. Kita berhenti ketika pemerintahan berjalan, kita berhenti dari voter menjadi supporter. Kalau baik ditepuk tangani, kalau nggak baik gitu kira-kira gitu, dinyinyirin kira-kira gitu. Nah, ini yang saya kira harus ada kesadaran. Partai pemilu adalah bagian dari resolusi konflik dan ini harus mulai ditanamkan. Salah satu caranya oleh kawan-kawan itu. Ya. Oke, baik. Dan juga akademisi. Harus penting juga ya, untuk literasi politiknya. Nah, betul, literasi politiknya ini penting. Baik, terima kasih Pak Raffi, terima kasih juga Pak Joko. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini juga menjadi bagian dari literasi politik itu juga dan juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Saya Septulan dari undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.